Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Zainur Rifai dengan NPM 026, Rohmatun NPM 029, Zara Eka Nursaputri NPM 041, dan Yeni Natasari dengan NPM 045. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai penelitian survei. Materi yang pertama yaitu mengenai survei surat. Young pada tahun 1996 mengaitkan penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen yang telah menjadi metode penelitian unggulan dengan 3 faktor utama, yaitu minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Yang kedua, meningkatnya kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama yang direferensikan. Yang ketiga, keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan pengendalian. Selain 3 faktor utama di atas, Brownell pada tahun 1995 juga menambahkan satu faktor, yaitu kesulitan mencapai tingkat respons yang memadai terhadap survei surat meskipun memiliki atau mengikuti pedoman yang dinyatakan. Analisis Young tentang studi survei surat selama periode 1985 sampai dengan 1994 mengidentifikasi sejumlah kesulitan umum. Yang pertama yaitu populasi sasaran rendah dengan rata-rata hanya 207, kemudian menggunakan prosedur tindak lanjut untuk meningkatkan ukuran sampel. Selanjutnya, tidak adanya analisis bias non-respon. Kemudian jumlah responden yang rendah dengan rata-rata hanya 146. Tidak adanya studi yang menggunakan ukuran subjektif dan objektif dari pertunjukan. Tidak adanya penggunaan prosedur sampling. Dan yang terakhir yaitu kegagalan untuk mengumpulkan data faktual dan psikologis dalam studi yang sama, sehingga tidak mungkin untuk menghubungkan praktik dengan variabel perilaku. Pada tahun 1996, Young mengidentifikasi 7 peluang peningkatan, yaitu yang pertama, program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. 2. Metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. 3. Penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. 4. Mengatasi masalah bias non-response. Yang kelima, beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Yang keenam, pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Selanjutnya, masalah desain dan perencanaan. Nah, pertanyaan mendasar perlu dijawab pada tahap desain ini adalah yang pertama, survei macam apa yang sedang peneliti pikirkan? Nah, hal ini berkaitan dengan persyaratan pertanyaan, penelitian, dan dampak perbedaan biaya. Kuesioner surat memungkinkan sampel yang cukup besar untuk mengurangi kesalahan pengambilan sampel ke tingkat yang dapat diterima dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada wawancara telepon atau tatap muka. Selain itu, survei surat tidak memberikan kesempatan untuk bias pewawancara, masalah yang berpotensi serius baik dalam wawancara tatap muka maupun telepon. Yang kedua, ada pertanyaan responden macam apa yang meneliti target kan? Yang peneliti targetkan. Nah, responden yang peneliti targetkan akan membuat banyak perbedaan pada tahap perencanaan, tergantung pada penelitian, apakah akan menargetkan populasi secara umum atau proporsi yang sangat spesifik. Yang selanjutnya, pertanyaan apa yang peneliti ingin jawabannya. Robert tahun 1999 menyarankan bahwa praktik terbaik adalah pengembangan instrumen dan kuesioner untuk menentukan bahwa tinjauan ekstensif terhadap instrumen terkait dilakukan terlebih dahulu.
Yang selanjutnya ada kategori respon apa yang peneliti renungkan. Nah, respon itu ada apakah peneliti meminta pendapat, penilaian, atau pengetahuan. Lalu, apakah peneliti menetapkan pertanyaan yang tertutup atau terbuka. Pertanyaan selanjutnya, urutan pertanyaan apa yang harus peneliti kejar. Yang selanjutnya ada bagaimana tata letak instrumen survei. Tata letak ini tidak boleh terlalu panjang, tetapi yang lebih penting survei harus dibuat menarik dan relevan dengan audiens. Yang selanjutnya ada bagaimana peneliti memilih sampel. Hal yang perlu dipertimbangkan saat peneliti memilih sampel adalah apakah peneliti mengetahui ukuran populasi dan unsur penyusunnya. Yang selanjutnya ada uji coba percontohan. Nah, ini merupakan instrumen survei yang ekstensif, sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens. Meskipun survei sering diuji pada rekan akademik atau mahasiswa S1, ada baiknya jika anggota populasi target yang telah dikeluarkan dari sampel digunakan untuk mengukur viabilitasnya. Nah, isu-isunya itu ada pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua ada pertanyaan dan surat pengantar harus ditujukan pada sudut pandang responden sehingga jelas, relevan dengan audiens. Yang selanjutnya ada pemilihan kata harus hati-hati dari bahasa gaul, singkatan, atau yang berpotensi ambigu. Yang selanjutnya tidak boleh ada pertanyaan berlaras ganda atau ambigu itu. Lalu selanjutnya ada negatif ganda harus dihindari karena akan sering disalahpahami. Yang selanjutnya, pergantian kata harus digunakan untuk mencegah responden dari mencentang kotak kanan tanpa berpikir. Yang selanjutnya, ada responden harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjawab pertanyaan. Yang selanjutnya, atau yang terakhir, perhatian terhadap waktu yang diambil oleh responden percontohan. Dalam menyelesaikan survei harus memberikan indikasi awal apakah pertanyaan individu atau seluruh bagian perlu dipangkas. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengumpulan data. Sejumlah pertimbangan lebih lanjut muncul ketika kita lebih fokus pada pengumpulan data. Yang pertama yaitu sebuah milis yang relevan dan up-to-date sangat penting. Penggunaan milis yang ada mungkin memerlukan sponsor dari organisasi tuan rumah, misalnya salah satu badan akuntansi profesional. Biaya sponsorship dapat berupa pengakuan organisasi tuan rumah dalam publikasi apapun dan atau hilangnya kendali dalam pelaksanaan survei di mana organisasi tuan rumah menangani penyelesaian dan pengembalian sehingga tidak ada jaminan tentang siapa yang telah menyelesaikan survei. Atau pembelian database yang memiliki reputasi baik mungkin diperlukan. Ini bisa mahal untuk milis yang fokusnya sempit. Pengembangan milis sendiri dari awal sangat memakan waktu dan tenaga. Ini juga merupakan keterlibatan berkelanjutan karena kewaspadaan harus dilakukan dalam pemeliharaan milis. Tidak ada yang mungkin menyebabkan lebih banyak kekhawatiran di antara penerima survei daripada jika salah satu disebutkan sudah meninggal. Kemudian yang kedua yaitu survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa survei yang ditujukan kepada penghuni atau manajer atau individu lain yang tidak disebutkan namanya kemungkinan besar akan dibuang ke tempat sampah. Literatur penelitian misalnya saja menurut Dillman tahun 1978 menunjukkan bahwa survei harus ditargetkan dengan nama dan posisi. Dan jika ada keraguan dalam hal ini, mereka harus dikonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon sebelum pengiriman survei. Lebih lanjut, Dillman menyarankan penggunaan surat pengantar yang jelas. Idealnya di atas kertas berkop dan ditandatangani oleh pejabat yang diakui yang harus memberikan instruksi yang jelas, jaminan kerahasiaan, dan demonstrasi pentingnya dan relevansinya dengan responden. Kemudian Merchant tahun 1985
menyesuaikan instrumen penelitiannya dengan memvariasikan istilah teknologi agar sesuai dengan audiens target. Dengan melakukan itu, ia memastikan relevansi survei bagi penerima, meningkatkan tingkat respon hingga 95%, tetapi membahayakan keandalan melalui instrumen variabel. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kita merekam jawaban. Ini harus tetap ditetapkan sejak dini untuk memanfaatkan media secara maksimal. Jika kita berurusan dengan survei surat, maka metode manual akan mendominasi. Namun, jika kita memiliki tanggapan verbal, yaitu wawancara ataupun telepon, atau tertulis, yaitu jawaban naratif dalam survei manual, atau tanggapan email atau internet, maka ada peluang untuk melakukan analisis kualitatif terperinci dari narasi melalui analisis isi teks, meskipun ini mungkin harus ditranskrip dari rekaman kaset. Kemudian yang keempat, umpan balik kepada responden. Penawaran hasil agregat kepada responden dapat memberikan insentif yang mendorong penyelesaian survei. Ini seringkali lebih berhasil daripada tawaran hadiah atau imbalan nominal untuk pengembalian survei. Bagaimanapun, surat terima kasih kepada responden adalah sopan santun yang baik dan dapat meningkatkan keinginan untuk lebih lanjut keterlibatan. Misalnya mungkin mendorong responden untuk membuat sendiri tersedia untuk wawancara tindak lanjut. Untuk memberikan klarifikasi dan detail, jika respon masih menjadi tujuan utama, maka dicap amplop beralamat lebih disukai dengan perangko asli daripada kode batang. Dillman tahun 1978 merekomendasikan pengiriman 2 pengingat tindak lanjut untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut serta pemantauan yang cermat. Kemudian yang kelima yaitu organisasi. Lebih baik berpikir ke depan. Pada tahap perencanaan, kita harus menyadari pengkodean yang diperlukan untuk jawaban tertutup, dan juga dari metode analisis yang akan digunakan. Idealnya, tanggapan harus dibaca dengan mudah, dapat ditransfer ke spreadsheet untuk dimanipulasi atau ke input SPSS untuk memudahkan analisis yang lebih rinci. Kemudian yang keenam yaitu masalah non-respon. Kekhawatiran terbesar dalam penelitian survei adalah kurangnya tanggapan. Jika responden tidak representatif dan tingkat responnya sangat rendah, maka keraguan akan muncul tentang validitas temuan dan potensi bias yang diperkenalkan. Tingkat respon kurang dari 25% adalah umum dalam penelitian akuntansi. Pertanyaan yang sulit untuk jawabannya adalah apakah responden berbeda secara signifikan dengan non-responden. Non-responden hanya menjadi masalah jika kita dapat menunjukkan bahwa ada perbedaan sistematis antara responden dan non-responden, dan bahwa perbedaan tersebut akan berdampak pada temuan. Kondisi terakhir ini mungkin sulit untuk didemonstrasikan. Merchant tahun 1900 metode kartu pos baik untuk menjamin anonimitas responden dan untuk membedakan antara responden dan non-responden. Dengan asumsi bahwa responden memang mengembalikan keduanya item, maka identitas non-responden akan diketahui dan karakteristik dapat dibandingkan dengan responden yang dikenal. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kesalahan pengukuran. Andrews tahun 1984 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran, yaitu bias, acak kesalahan, dan kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Sarannya adalah bahwa desain naire pertanyaan yang baik akan membantu mengatasi efek serius dari kesalahan ini, termasuk yaitu penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin dan konsisten, opsi tidak tahu jika sesuai, kemudian menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama, penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan dan memberi dasar penilaian eksplisit, penggunaan skala penilaian linear dengan kategori ekstrim yang diberi label,
kemudian memperhatikan panjang pengantar dan pertanyaan baterai antara 16 dan 24 kata untuk yang pertama, dan yang lebih dari 16 kata untuk yang terakhir, kemudian memposisikan pertanyaan yang mudah dan kurang penting di awal atau di akhir kuesioner. Untuk menarik kesimpulan yang valid tentang hubungan yang diselidiki, maka keandalan dari suatu variabel itu sangat penting. Pertimbangan multi-item lebih baik karena ada dua alasan utama, yaitu banyak konstruksi mewakili konsep yang kompleks, dan kompleksitas tersebut lebih baik ditangani dengan mengajukan pertanyaan lebih dari satu. Kemudian, sejumlah item terkait dapat mendapatkan validitas karena mungkin pertanyaan individu dapat disalahartikan. Metode untuk mengukur keandalan yaitu ada 3. Yang pertama, retest reliability coefficient atau uji ulang koefisien keandalan, yaitu instrumen yang sama diselesaikan 2 kali oleh satu kelompok individu dalam periode yang singkat. Korelasi yang tinggi menunjukkan keandalan, tetapi mungkin untuk hasil kedua kalinya telah dipengaruhi oleh penyelesaian yang pertama. Kemudian metode yang kedua yaitu split half reliability coefficient atau koefisien keandalan split half. Merupakan instrumen yang diselesaikan oleh satu kelompok dan korelasi diukur antara dua bagian instrumen, biasanya antara yang pertama dan terakhir untuk menguji efek kelelahan. Namun, banyak kesalahan yang disebabkan oleh pembalikan kata-kata yang tidak diambil oleh responden, menunjukkan preferensi untuk pemilihan acak dari dua bagian untuk pengujian. Semakin tinggi korelasi, semakin tinggi keandalan atas dasar konsistensi internal. Namun, jika semakin lama pengujian yang akan menunjukkan reliabilitas yang tinggi, serta cara pemisahan dilakukan kemungkinan dapat berdampak pada ukuran konsistensi atau reliabilitas. Kemudian metode yang ketiga yaitu Cronbach alpha coefficient atau koefisien alpha Cronbach, yang merupakan ukuran yang paling banyak digunakan, terutama untuk instrumen yang baru dikembangkan dan untuk mengatasi masalah pemisahan, walaupun nilainya bergantung pada jumlah item atau N dalam instrumen. Keandalan ditunjukkan dari kepekaan jumlah item. Untuk rumusnya yaitu alpha sama dengan N dikali R per 1 ditambah N kurangi 1 dikali R, di mana R itu dihitung dari rata-rata koefisien korelasi. Jadi, misal untuk konstruk 4 item, akan ada 6 koefisien korelasi untuk menghasilkan rata-rata R. Dikarenakan alpha Cronbach tergantung pada jumlah item yang disertakan, maka semakin banyak item juga akan semakin tinggi koefisien Cronbach-nya. Koefisien yang tinggi dihasilkan dari terlalu banyaknya kesamaan pertanyaan sehingga dapat mencerminkan redundansi dalam instrumen. Analisis sensitivitas alfa terhadap penghapusan item berturut-turut akan menunjukkan apakah kita memiliki yang konsisten dalam keandalan. Untuk yang selanjutnya yaitu metode wawancara. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara terstruktur. Mirip dengan kuesioner surat yang diisi sendiri. Peluang bias wawancara dibatasi dengan mencari konteks umum, yaitu pertanyaan yang sama, urutan yang sama, isyarat atau petunjuk yang sama diizinkan, dan semua itu dimuat dalam kerangka pertanyaan tertutup yang spesifik. Kemudian yang kedua, wawancara semi terstruktur. Ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan, tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Dan yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Biasanya menjadi percakapan terarah dengan pewawancara bebas mengadopsi pendekatan asal masih mencakup topik. Hal ini dapat memberikan kenyamanan bagi responden untuk bebas menjawabnya. Beberapa hasil proses wawancara dipertanyakan karena beberapa alasan. Yang pertama, pertanyaan dengan kata-kata buruk menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman orang yang diwawancarai. Yang kedua, masalah memori orang yang diwawancarai dapat membuat tanggapan instan tidak bertanggung jawab yang mungkin terkait pertanyaan mode investigasi. Yang ketiga, pertanyaan diajukan dengan tidak konsisten kepada responden. Inkonsistensi ini bisa menyebabkan bias.
Yang keempat, masalah yang mungkin timbul dalam pencatatan dan pemrosesan tanggapan, terutama pada pertanyaan terbuka di mana pewawancara salah menafsirkan tanggapan ketika menyalin perkataan yang mungkin dikatakan secara tergesa. Dan yang kelima, bias non-tanggapan dapat muncul, misal karena ketidakhadiran. Kemudian etika dari pewawancara dan yang diwawancarai. Yang pertama, pewawancara harus dengan jelas mengidentifikasi diri, status, siapa yang diwakili mereka, dan tujuan wawancara. Yang kedua, orang yang diwawancarai harus sadar bagaimana dan mengapa mereka dipilih untuk ikut. Yang ketiga, kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekankan. Yang keempat, partisipasi sukarela sangat penting. Dan yang terakhir, harus ada kesempatan bagi yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Validitas internal pada survei tidak terlalu kuat seperti pada penelitian eksperimental, karena survei mencakup banyak kasus, pasti banyak batasannya sehingga survei sering menjadi sasaran kritik relatif terhadap studi kasus. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.